Masa-masa habis lebaran itu biasanya banyak sekali orang itu yang nikah ya. Karena ini bulan Syawal itu kan mayoritas terutama orang Jawa itu adalah bulan yang bagus untuk melangsungkan pernikahan nih Mes. Tapi Tribuners ini nggak jarang juga kita lihat teman-teman kita yang kayaknya umurnya udah cukup mapan buat nikah tapi kok nggak nikah-nikah gitu loh ya. Tapi ini Tribuners ternyata ada orang-orang yang memiliki alasan yaitu takut untuk menikah. Waduh, nggak jarang juga nih ya Gilangnya ada pasangan yang udah lama pacaran nih ya, tapi ternyata cewek atau cowoknya itu takut buat diajak nikah gitu, terus malah jadinya kandas di tengah jalan gitu kan. Kenapa ya itu ya mereka ya? Gini nih Mes, kalau biasanya cowok itu alasan yang umum ya, ini banyak dijumpai itu karena mungkin belum mapan, belum punya tabungan, atau mungkin belum punya investasi gitu buat ke depannya setelah nikah Mes. Waduh, nah kalau cewek nih mungkin juga punya alasan tersendiri juga nih kenapa takut diajak nikah gitu. Karena biasanya cewek-cewek itu kan hubungannya sama keluarga besarnya si cowok juga gitu. Bisa jadi buat pertimbangan, terus abis itu dia juga belum siap buat menata rumah tangga, belum siap kalau langsung punya anak juga abis nikah gitu. Bisa jadi kan itu dia jadi kehilangan kayak aku kebiasaan lamanya sering main kayak gitu, terus tiba-tiba udah nikah punya anak gak bisa main gitu. Nah ternyata emang banyak sekali ya alasan-alasan yang mungkin bisa kita ulik itu banyak. Pasti tiap orang punya alasan masing-masing tuh mengapa belum menikah atau mengapa masih takut untuk menikah tuh Mes. Nah ini kan Gilang kan udah nikah ya. Alhamdulillah. Nah gimana nih? Dulu pernah nggak punya ketakutan gitu sebelum menikah? Pasti, karena orang kalau nggak punya rasa takut itu justru yang perlu dikhawatirkan ya kan. Ketika pede banget nggak ada khawatirnya, nggak ada takutnya itu justru aneh. Jadi kalau takut itu pasti ada, cuma gimana kita kembalikan niatnya untuk apa, terus kemudian juga kita melihat kayak gimana sih standar yang harus dipenuhi orang sebelum nikah, cari referensi sebanyak mungkin lah. Kayak gitu. Iya, terus banyak juga buat ngobrol-ngobrol sama orang yang udah berumah tangga ya. Betul. Paling enggak kan kita udah punya gambaran nih kalau udah nikah tuh kayak gini, masalah yang dihadapi kayak gini kayak gitu. Nah, Tribuners nih ya di sini Memes sama Gilang mau bahas nih hal-hal yang biasanya ditakutkan orang-orang sebelum menikah. Nah, ini kita udah rangkum 5 alasan ya, setidaknya 5 poin. Ini mengapa orang-orang belum menikah, sebab-sebab yang biasa dijumpai di masyarakat. Yang pertama itu karena patah hati nih, Tribuners. Nah, pernah putus atau ditinggal pacar dan sakit hati atau mungkin bahkan ditinggal nikah ya. Ini menjadi alasan yang cukup banyak, ini menjadi dasar seseorang takut untuk menikah. Nah, rasa sakit yang teramat dalam mungkin ya membuat seseorang itu takut nih untuk menjalin hubungan kembali. Kondisi ini bisa dialami laki-laki maupun perempuan. Ada nggak teman Memes yang kayak gini? Ada Pak, tapi kayak contohnya ini aja deh. Lesti sama ini nih, sama Rizky Dia itu dulu kan juga gitu ya. Ditinggal nikah kan, tapi sekarang dibales dia. Dibales kan mau nikah. Iya enggak? Iya sih, tapi gitu. Kalau misalkan kita cepet-cepetan nikah cuma karena pengen membalas mantan itu juga perlu dipikirkan deh. Iya juga sih. Kita tanya Lesti aja gimana. Halo Lesti. Dia pengen balas dendam atau emang niat nikah gitu. Oke. Nah, yang kedua nih Tribuners ada rasa trauma gitu. Jadi pada kasus ini beberapa klien biasanya klien tuh maksudnya kayak beberapa orang ya yang mau menikah itu biasanya dia mengacu pada orang tua mereka. Nah, bagaimana orang tua menjalani pernikahannya yang tidak bahagia, sering bertengkar atau perselingkuhan memberi dampak langsung ke anaknya. Jadi dia kayak ngaca gitu ke orang tua, aku kok punya banyak masalah gitu pas menikah, aku jadi nggak mau nikah gitu. Apalagi anak-anak yang mungkin sorry deh, misalkan anak broken home kayak gitu melihat karena orang tuanya divorce ya. Betul, itu mungkin jadi trauma. Itu juga banyak dijumpai di masyarakat kita. Nah, alasan ketiga mengapa mengapa orang ini takut nih untuk menikah. Alasan ketiga itu merasa tidak ada pasangan yang sempurna. Nah, ketika mencoba mencari yang terbaik nih ya, beberapa orang nih Tribuners merasa sulit sekali mendapatkan pasangan yang sempurna. Nah, hal ini membuat mereka kurang yakin tuh untuk menjalin hubungan serius seperti berumah tangga. Waduh, padahal ya kalau kita mencari yang sempurna itu nggak akan ada habisnya Pak sebenarnya, ya kan? Jadi emang kita tuh harus bisa menerima pasangan kita tuh apa adanya aja gitu. Nah,
Bagus tuh poinnya. Terus pas udah nikah tuh kayak kita perlu mengenali dia lebih dalam Ya. lagi. Jadi biar kita juga bisa memaklumi kebiasaan dia, dia bisa memaklumi kebiasaan kita. Aduh, kenapa jadi dewasa ini saya? Jadi betul, kalau memang cari yang sempurna itu nggak bakalan dapet. Kalau kamu cari yang sempurna baru nikah, ya kamu nggak nikah sampai kapanpun gitu loh. Iya, iya betul betul. Jadi gimana caranya kita toleran nih? Toleran dalam artian toleran sama kekurangan pasangan kita dan juga bagaimana pasangan kita toleran nih sama kekurangan kita itu yang bisa membuat orang itu bisa bersatu. Iya, jadi kita harus sama-sama menyempurnakan ya nggak? Iya, betul sekali. Nah, Oke. selanjutnya Tribuners ada takut berkomitmen ya. Nah, seseorang menjadi kurang tertarik untuk menjalin hubungan serius atau berkomitmen dengan satu orang ini biasanya nih didominasi oleh laki-laki, Pak. Waduh. Iya nggak sih, bener nggak Anda sebagai laki-laki? Oh, tentu saya sudah tidak. Dulu pernah punya pengalaman gitu nggak? Ya mungkin banyak ya cerita-cerita yang mungkin laki-lakinya atau mungkin yang cowoknya itu masih pengen bebas, masih pengen main gitu. Jadi kurang bisa serius lah. Biasanya tuh orang-orang yang masih ini ya, kayak sering nongkrong-nongkrong kayak gitu ngaruh nggak sih ke komitmen gitu? Mungkin ngaruh juga sih, tapi kalau misalkan aku pribadi karena aku emang kurang suka nongkrong ya, jadi ya udah Jadi sekarang ada istri di rumah ya. nongkrong sama istri. Iya iya iya. Nah, selanjutnya Tribuners ada terlalu mandiri sehingga merasa tidak membutuhkan pasangan. Gimana tuh? Wah, Gimana nih? Ini Terlalu alasan yang mandiri? mungkin jarang kali ya. Mungkin aku sendiri selama ini belum memiliki pengalaman punya temen yang nggak nikah karena dia terlalu mandiri. Nah, ini Tribuners, ini juga mulai banyak ditemukan nih di kehidupan modern seperti saat ini. Mungkin Tribuners punya teman atau mungkin saudara yang mengalami kayak gini. Kasusnya didominasi oleh perempuan kalau yang ini. Nah, jadi Dibalas nih. ketika mereka atau perempuan ini sudah merasa mandiri secara finansial, mereka udah bisa beli apa-apa sendiri, mungkin bahkan bisa mencukupi keluarganya, bantu bapak ibu, atau mungkin bahkan nyekolahin adik-adiknya. Iya, iya. Ini biasanya perempuan malah sulit nih untuk mencari pasangan atau mungkin banyak sekali pertimbangan. Sekali lagi mungkin ini si perempuan pengennya laki-laki yang mungkin lebih dari dia gitu loh. Jadi kan otomatis standarnya juga naik tuh. Betul Iya, nggak dan laki-laki mau deketin juga takut ya Pak kalau udah kayak gitu. Barangkali kayak gitu. Iya, ya. Artis ada nggak kayak gitu? Ada. Siapa tuh? Sebutin nggak nih? Ya kan kayak gitu kan. Mungkin kalau artis nih, misalkan kita artis ya, ada artis cewek, dia udah mapan banget tuh, kaya raya. Sekarang kalau mau cari pasangan kan pasti juga nggak mungkin kan orang biasa. Iya benar. Jadi kan emang harus orang-orang yang benar-benar kayak bisa mencukupi kebutuhannya dia juga. Misalkan dia memang tasnya pakai yang Balenciaga ya harus yang bisa lebih dari itu gitu cowoknya beliinnya ya nggak? Iya, Ini tapi kayak- tapi juga nggak sedikit juga misalkan artis ketika udah melampaui mandiri. Nah ini dia udah mandiri banget, udah kaya raya gitu. Akhirnya itu juga menyampaikan bahwasanya dia menerima pasangan walaupun nggak kaya atau mungkin nggak seperti dia itu mau. Tapi sekali lagi si cowoknya itu mau nggak, minder nggak itu. Nah, si cowoknya tuh walaupun ceweknya bilang kayak gitu pasti dia juga kayak ada rasa ya aku sebagai imam harus bisa memenuhi kebutuhan dia gitu, harus bisa membahagiakan dia. Kalau emang dia bahagianya dengan cara belanja-belanja pakai brand-brand mahal ya dia harus paling nggak harus bisa kebahagiain dengan cara itu dong Pak gitu. Denger itu calon suami tuh. Nah tapi kalau emang bener cewek itu merasa kayak mandiri secara finansial, dia bisa apa-apa sendiri, itu kayak lebih kecongkak ya. Aduh. Iya. Iya gak sih? Dia egois, lebih kecongkak gitu, dia nggak Betul. mau menerima orang lain dalam kehidupannya. Nah, makanya itu tadi ada lima alasan ya mengapa orang 5 alasan yang sering ditemui kenapa orang itu Takut. tidak takut menikah atau tidak segera menikah karena alasan-alasan itu tadi. Jadi apapun itu Tribuners, pasti kita harus kembali lagi ke diri kita, niatnya kayak apa sih nikah itu kayak gitu. Terus juga disesuaikan juga mungkin sama ajaran agama masing-masing Iya, gitu kan ya, kayak gimana sih tujuan menikah, hakikat menikah itu untuk apa. Jadi bisa digunakan untuk pertimbangan, nggak muluk-muluk soal kita harus siap materi secara betul-betul material gitu ya.
sebenarnya nggak butuh gitu, karena kan setelah menikah itu kita bisa cari bareng-bareng Pak. Karena kalau materi ya nggak sih, buat orang-orang Ya. nih yang takut buat menikah. Kenapa ada tolong ya. penekanan Ibu? Nggak, saya cuman pengen orang-orang tuh biar bisa menghalalkan hubungannya gitu Pak. Jadi Betul. jangan pacaran mulu. Nah, Kayak di TikTok nih nanti, pacarin tuh? iya nikahin kagak gitu. ya. Oke gitu ya, buat Tribuners yang sekiranya saat ini udah mau rencanain menikah atau masih ngobrol-ngobrol sama pasangannya terkait menikah, semoga segera diberi jalan terbaik dan juga keputusan bersama ya. Iya. Untuk saling menyempurnakan itu tadi. Ah iya ya, mantap sekali pembicaraan kita hari Oke, ini. Tapi iya. sepertinya harus kita akhiri ya Pak ya. Jangan lupa untuk selalu ikuti Tribun News Podcast, follow di Spotify Tribun News Podcast dan juga dengarkan di YouTube tribunnews.com. Yes betul, saya Memes pamit. Dan saya Gilang, terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa.